Selamat siang rekan-rekan media, perkenalkan saya Wardani Manarosa beserta kawan-kawan. Di sini ada namanya klien kami atas nama Charles Wiharjo. Beliau adalah pengusaha jam tangan mewah yang diduga telah dilakukan penyekapan dan juga diduga dianiaya oleh seseorang anak dari Crazy Rich Alam Sutra. Kasus ini berawal dari klien kami ini mendapatkan pesanan dari anak seorang Crazy Rich di Alam Sutra melalui media sosial. Pesanan tersebut diminta oleh anak Crazy Rich kepada klien kami untuk mendatangi rumahnya dengan tujuan transaksi dengan cara COD. Jam tangan tersebut dipesan sebanyak 3 piece. Ada 2 jenis Patek Philippe dan 1 jenis AP. Betul ya? Setelah sampai di sana, ternyata klien kami disemprot dengan paper spray atau merica, disemprot keliling. Kemudian mereka saling kejar-kejaran di situ karena klien kami mengelak, kaget juga. Kemudian dengan tiba-tiba anak Crazy Rich ini berinisial KD mengambil baseball, memukul, menganiaya klien kami. Klien kami berusaha untuk melawan dan juga melarikan diri. Ternyata ya, kunci rumah anak Crazy Rich tersebut tidak ada, karena tadi begitu masuk kunci sudah diamankan duluan, sehingga ini sudah ada dugaan perencanaan pembunuhan. Selain itu, klien kami mengelak diri, mencoba untuk keluar. Ternyata si anak Crazy Rich ini, si pelaku, tetap mengejar klien kami sampai klien kami menahan baseball tersebut, dan klien kami melihat ada pisau terjatuh dari badan si pelaku. Nah, setelah itu klien kami mencoba untuk membela diri dan tidak melakukan perlawanan ataupun memukul yang bersangkutan. Justru klien kami mengalami luka di bagian tangan dan juga di kaki. Nah, atas peristiwa tersebut, klien kami pada hari yang sama, tanggal 25 Juli 2024, telah membuat laporan polisi di Polres Tangerang Selatan dengan nomor LP 1707/2024 di Polres Tangsel. Terkait dengan laporan polisi tersebut, kami telah menindaklanjuti dan telah berkoordinasi dengan pihak penyidik di Polres Tangsel sampai pada titik si pelaku telah ditetapkan tersangka. Akan tetapi si pelaku tidak dilakukan penahanan. Justru pelaku masih berkeliaran di luar sana dan patut diduga si pelaku dapat merusak barang bukti. Hal ini dapat kami buktikan dari bukti CCTV yang diserahkan ke penyidik berupa CCTV potongan per potongan. Jadi bukan CCTV secara utuh. Ini sangat aneh. Selain itu, kami mengharapkan dari pihak Polres Tangerang Selatan untuk segera menahan pelaku agar jangan ada korban-korban dari si pelaku ini. Kenapa? Karena berdasarkan informasi dari klien kami, si pelaku ini sempat terucap. Modus operandi tujuannya untuk melakukan hal ini adalah untuk mendapatkan uang karena terlilit hutang pinjaman online. Judi online, sorry. Kita nggak tahu aplikasi apa, tapi terlilit utang judi. Nanti mungkin lebih terangnya boleh dari klien kami langsung boleh menyampaikan
seperti apa terangnya. Jadi dari sisi itu kami tim kuasa hukum dari Pak Charles Jo tetap bersikeras mengawal kasus ini. Kami tidak akan gentar meskipun anak tersebut adalah anak seorang crazy rich di Alam Sutera. Kami tidak akan gentar, kami tetap kawal kasus ini karena semua orang sama di hadapan hukum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak, mau tanya Ya. Pak, kan ini orang bukan dari bukan dari kalangan biasa gitu. Apakah yang bersangkutan ada ancaman gitu, dan apakah sudah berupaya menghubungi lembaga perlindungan saksi dan korban untuk membackup selain dari lawyer? Ya, sementara kami tidak mendapatkan ancaman hanya pada saat hari H itu, dan kami sementara belum ada berangkat ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Kenapa? Karena Polres Tangsel telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Hanya saja permintaan kami pelaku harus segera ditahan agar jangan berkeliaran di luar sana. Pak, ini kan maaf saya mau tanya. Jadi pas masnya ini nganter ke COD kan, kok bisa tiba-tiba disemprot cairan pepper spray itu gitu? Itu awalnya gimana mas? Apa memang awalnya itu cekcok dia nggak mau bayar atau seperti apa? Nggak ada cekcok sama sekali, nggak ada perselisihan sedikit pun. Seperti saya disergap aja. Seperti kalau kayak kita lagi perang sama musuh, tiba-tiba kita disergap dari belakang, disemprot pepper spray itu. Atau otomatis saya kan kaget. Jadi saya nggak mengharapkan, saya nggak expect itu untuk terjadi sama sekali. Karena yang saya expect ya kita akan hari ini akan transaksi gitu loh, untuk ada transaksi jam tangan. Tapi tiba-tiba dia sergap saya dengan semprot saya juga kaget sampai teriak. Saya bilang, hey kenapa nih gitu kan. Terus dia nggak ngomong apa-apa, dia tetap ngejar-ngejar saya pakai pepper spray itu. apakah modusnya maksudnya dalam artian dia cuma mau ngambil barang lo tapi nggak mau dibayar, atau yang dipikirkan pada saat itu kayak gimana sih mas? Karena kan ada juga pembeli yang nakal ya. Iya, kalau disuruh untuk menduga-duga jalan pikiran dia, saya juga nggak tahu sih. Tapi kalau dari semua yang bisa saya simpulkan, memang dia mencoba untuk melumpuhkan saya dulu. Setelah saya lumpuh, entah saya pingsan atau mati, ya dia mungkin akan ambil barang saya untuk bayar hutang judinya sih. Tadi koreksi, dia bilang judi sih. Sebab kalau judi online itu kan kita harus ada deposit ya. Sedangkan mungkin dia seperti kayak diutangin gitu loh, sama dari bandar lah atau siapa gitu temennya. Jadi dia di akhir pengakuannya dia bilang dia punya utang judi itu 1M. Kondisinya pada saat nganter itu memang dirimu dibawa ke ruang tamu atau ke ruang lain yang notabene akhirnya kan kunci tuh dan dia ambil sendiri. Jadi waktu masuk dalam rumah itu kan ada ruang tamu yang depan, terus ada ruang keluarga yang tengah. Saya ditempatkan di ruang keluarga di tengah gitu. Jadi sebelumnya antara korban sama pelaku nggak kenal? Jadi saya sama dia ini sudah pernah transaksi sebelumnya gitu, bukan semata-mata saya datang dengan bawa jam yang notabene harganya cukup fantastis. Saya nggak kenal orangnya, enggak gitu. Jadi kita sudah punya riwayat transaksi sebelumnya gitu. Berapa kali transaksi mas? Satu kali sebelumnya. That's why lo percaya akhirnya lo datang ke situ untuk bawa 3 jam itu. Iya. Jadi sebelumnya di bulan Maret 2024 kita sudah pernah transaksi. Itu juga skrip percakapan kita sudah saya kirim semua ke penyidik gitu loh. Sudah saya kompilasi dalam bentuk PDF. Jadi Maret itu kita transaksi di ruang publik, di kafe. Nggak ada masalah, semua aman. Terus beberapa bulan kemudian di bulan Juli dia bilang dia mau ada beli lagi untuk orang tuanya. Dia bilang mau ulang tahun gitu. Saya suruh datang ke rumahnya. Jadi ada papa mamanya lah gitu loh di rumahnya. Berarti barang bukti apa nih dari korban emang? Dari saya barang bukti seperti apa maksudnya? Ya untuk mentersangkakan dia. Apakah LP-nya sudah bikin divisum lapornya. atau langsung bagaimana? Ada visum semua, bekas luka.
barang yang pertama kali dia pesan sama yang kedua kalinya itu berbeda atau memang Berbeda. sama? Berbeda. Tapi Dengan kan nilai total transaksi yang Iya, lebih betul. besar yang kedua atau yang kedua, pertama? yang kedua. Karena yang pertama kan cuma 1 jam. Ini kan yang kedua dia suruh saya bawa 3 jam. Total transaksinya berapa sih mas? Untuk yang Untuk kedua yang ini, pertama yang dan pertama kedua. dan kedua. Yang pertama itu 200 jutaan. Yang sorry, yang pertama itu 200 jutaan. Yang kedua itu 3,5 M. Mas pelaku itu sendiri apa gimana mas? Dia sendiri. Oh, sendiri. Jadi waktu pas Gak ada siapa-siapa di rumah. iya. Tapi waktu pas kita bergulat itu di rumah karena kita rebutan tongkat baseball itu, saya nggak fokus sama berantemnya sebenarnya. Saya fokus ini ada siapa lagi di rumah. Karena kalau 2 lawan 1 ya udah pasti saya nggak ada hari ini sih. Gitu. Pak, kalau dilihat ini kan dari kronologis yang juga sudah ada viral di YouTube gitu ya Pak ya. Iya. Kan otomatis ini kan ada dugaan pembunuhan berencana karena ada Iya, pisau betul. gitu ya. Betul. Nah sementara tersangka tidak ditahan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah tersangka pernah setelah diperiksa terus ditahan dulu terus dilepasin atau bagaimana Pak? Terus kapan SP2HP lagi ditanyain gitu? Ya, jadi memang si tersangka ini dari awal belum ditahan. Dari awal sampai sekarang belum ditahan, sehingga kami akan coba mendorong itu segera ditahan. Kalau misalnya kapan akan segera, kami cek mungkin minggu depan kami akan datangi Polres Tangsel. Nanti kami minta kawan-kawan rekan-rekan media untuk mengawal kasus ini, karena ini udah viral gitu. Dan ini juga menjadi perhatian publik, biar juga Bapak Kapolri benar-benar mengatensi kasus ini. Karena ini rawan sekali terjadi bahwa oknum-oknum ya, oknum-oknum apalagi pelaku ini masih umurnya masih muda, baru umur 21 tahun pada saat itu. Dan baru mahasiswa, kalau nggak salah mungkin semester awal, salah satu kampus ternama di Jakarta. Jadi kasihan sekali sebenarnya kalau misalnya akan ada korban-korban lainnya, kira-kira gitu. Pak, Mas, bisa dipertegas lagi Kak, motifnya apa itu Pak? Motif dari kasus ini? Baik, motif dari kasus ini patut kami duga bahwa ingin menguasai barang berupa 3 piece atau 3 buah jam ini. Karena tadi sesuai dengan informasi yang kami peroleh bahwa dia terlilit hutang. Tapi Siap, Mas. sejauh ini dari Polres Tangerang Tangselnya sendiri pernah ditanyakan apa? Ini kok belum ditahan ya gitu? Mereka kasih reasonnya, jawabannya apa Pak? Betul. Dari Polres Tangsel kami selalu tanyakan, tadi pagi ini saya bertelepon di sana. Alasannya selalu mengatakan bukan kewenangan saya, itu kewenangan pimpinan. Nah, jadi selalu melempar bola ke pimpinan, ke atas. Jadi mohon kami menghimbau juga pimpinan-pimpinan, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Kapolres segera ditahan karena anak buah dari Bapak tidak berani melakukan penahanan. Padahal sebenarnya kan dia punya kewenangan akan hal itu. Ya terakhir jadi jam tangannya itu di penguasaan siapa? Kalau fisiknya, karena jam tangan itu kan nggak langsung dikasih di box, biasanya dilepas dari boxnya. Kalau boxnya masih di si pelaku, saya nggak tahu sekarang ada di mana. Tapi kalau fisik jamnya masih di klien kami. Karena pada saat itu sengaja biasa kalau pemain jam itu boxnya dipisah dengan isinya dulu. Karena biasa orang yang nakal-nakal kan dikira isinya ada di situ gitu. Ternyata di kita. Bang, selama 6 Iya. bulan ini Bang, sampai 7 bulan Bang ya, Iya. dari bulan Juli ini Bang, kira-kira Iya. apa yang udah dilakukan Bang? Misalnya terkait tadi oknum, ya kan, yang tadi penyidik tadi Bang, apa udah lapor ke Kompolnas atau kemana gitu? Ya, sementara kami belum melaporkan penyidik ke Kompolnas atau kemana, karena selama ini kami menilai penyidik kooperatif. Cuma satu tahap ini kami menghendaki permintaan kami segera ditahan. Nah, itu aja yang penyidik belum kabulkan. Ya. Tapi kalau misalnya sampai misalnya dalam berapa waktu dekat ini nggak dilakukan penahanan juga, tidak tertutup kemungkinan kami akan ke Kompolnas dan ke instansi lain yang berwenang akan hal itu. Ada upaya
ada upaya ini nggak sih damai dari mediasi keluarga? gitu bang. Ya. Karena kan keluarganya bukan keluarga biasa gitu ya. Iya, betul. Memang pada saat kejadian, ibu dari si pelaku telah me-WA ya, me-WA ke klien kami meminta maaf dan ingin menyelesaikan secara baik-baik. Dan si pelaku sendiri pun, ya, Ya. si pelaku sendiri pun sudah WA dari klien kami ingin menyelesaikan secara baik-baik. Kemudian in paralel kasusnya jalan, keluarga mereka juga ditemani sama ibunya pengen untuk diskusi untuk mencoba damai, tapi sampai sekarang belum mencapai titik kesepakatan. Ada niat karena mereka merasa bersalah, mereka melakukan pendekatan ke kami, tapi belum mencapai titik kesepakatan. Bentuk titik kesepakatan. Tawarannya apa Ada. dari korban? Dari kami mungkin itu kami nggak bisa ungkap ke, ya betul. Jadi substansinya kami nggak bisa sampaikan, tapi intinya adalah karena tadi jam tangan ini bahwa 3 buah tadi ini sampai sekarang belum laku-laku, kita pengen beli aja jam tangan ini, ya, biar segera clear sama biaya pengobatan dari klien kami, yang nilainya substansi, mohon maaf itu masih konfidensial.